hidung ya. Kemudian ya, ini kita lihat ketika anatomi ya. Jadi ini sistema respirasi ya dari hidung, kemudian laring, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, kemudian pulmo, kemudian alveolus ya. Itu masing-masing bagian tersebut tersusun oleh suatu jaringan yang membentuk struktur histologi. Mestinya ada variasi di antara bagian-bagiannya. Yang jelas yang pasti dan sudah kita ketahui bahwa saluran reproduksi struktur histologinya paling dekat dengan rongga, jadi paling dekat dengan tengah rongga itu selalu basah. Ya. Itu untuk memfasilitasi masuknya oksigen. Kemudian pada bagian-bagian tertentu dilengkapi dengan sel-sel kecil. Kemudian juga ada silia ya. Invite gua mulu, invite meeting anjing. Sistem pernafasan kita bisa bagi sistem respirasi atau pernafasan bagian atas ya, yaitu hidung, rongga mulut, sinus, faring, dan laring. Lalu sistem respirasi bagian bawah yang terdiri dari dua bronki primer masuk dalam pulmo, bercabang, membentuk sistem bronkiolus respiratorius dan berujung pada sakus alveolar atau alveolus. Paru-paru ya. Jaringan paru-paru bersifat elastis, berpori dan spons ya. Jadi jaringannya ringan. Ini memungkinkan untuk berkembang sebagai tempat udara ya. Paru-paru terbagi atas paru-paru kanan 3 lobus dan yang kiri 2 lobus. Fungsinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Kemudian apa ini ya, pernapasan ini ya, secara kimiawi ya, di mana situ ada kadar CO2 darah dan kontrol saraf. Jadi yang berperan adalah ini, pengendalian pernapasan, itu kadar CO2 di dalam darah dan kontrol saraf. Kontrol saraf untuk paru-paru dan jantung penting, jadi ada di batang otak ya, itu kontrol daerah penting untuk jantung dan paru-paru atau pernapasan. Ya. Ini yang tadi ya, extrapulmonary airways atau bagian luar dari hidung, laring, trakea dan bronkus. Sedangkan yang ada di dalam intrapulmonary airways, ya. Bronkiolus, ductus alveolus ya, dan alveoli. Hidung, struktur tulang rawan ya, ini adalah tulang rawan. Kemudian ada epitel respirasi yang ciri khasnya adalah stratifikatum kolumner bersilia. Stratified ya, kalau bahasa Inggrisnya stratified kolumner bersilia. Kemudian indera penciuman. Jadi epitel kolumner berlapis semu pseudostratifikatum bersilia dengan silia. Ini silia yang berfungsi untuk mengarahkan kotoran yang masuk
ke dalam rongga hidung. Kotorannya digumpalkan oleh lendir yang dikeluarkan oleh sel-sel goblet yang ada di mukosa. Kemudian ruang-ruang dalam hidung ada kongka superior, media, dan inferior. Ini mengkondisikan udara pernafasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Ini mengandung pembuluh darah dan kelenjar-kelenjar. Banyak pembuluh darah dan kelenjar-kelenjar. Nah, coba ini kita perhatikan. Inferior kongka, Alisian Blue dan Van Gleason ini pewarnaannya. Ya. Pewarnaan Alisian Blue dan Van Gleason. Ya. Ini kita mulai dari permukaan yang dekat dengan rongga. Nah, ini respiratory epithelium. Epitheliumnya yang stratified, kolumner, bersilia. Silianya nampak ini di permukaannya seperti sisir yang tebal, kemudian sel-sel goblet yang bentuknya seperti ini. Yang seperti apa ya, piala. Goblet sel piala. Ini. Ini kan dari dibesarkan, yang kiri ini masih kecil perbesarannya. Ini lamina propria yang terdiri dari connective tissue ya. Kemudian ada bone, tulang ya di permukaan atau ujung berlawanan dengan epitel. Kalau kita besarkan, ini sel-sel goblet akan nampak seperti piala. Sel epithelium respiratory ya. Kemudian lamina propria dengan kapiler yang ada di situ, pembuluh darahnya. Lanjutan dari faring ya, bagian awal laring terdapat semacam klep yang disebut epiglottis. Fungsinya mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Laring mengandung struktur tulang yang menjamin saluran pernapasan selalu terbuka. Pada laring terdapat pita suara. Laring dan epiglottis tampak kartilago elastis, epitel pipi berlapis. Kartilago elastis ini bulat-bulat seperti ini adalah nampak dari sel-sel kartilago. Gila loh, di-invite lagi loh. Kemudian ya, larynx ya. Lanjutan dari larynx, panjang sekitar 9 cm, terdiri dari deretan cincin tulang rawan hialin. Bentuknya C, jadi ujungnya membuka. C. Mengandung epitel pseudostratificatum kolumnar bersilia dengan sel goblet. Lapisan dinding trakea, tunika mukosa, tunika submukosa, lapisan tulang rawan, dan tunika adventitia. Mukosa itu yang tadi epitel ya, dan jaringan tunika longgar di bawahnya, tulang rawan, dan tunika adventitia yang merupakan jaringan pengikat ke organ di bawahnya. Oke ya. Ya. Laring, trakea, ini cincin trakea. Primer bronkus primer sekunder, tersier ya, bronkiolus dan bronki, kemudian di alveolus tidak digambarkan. Ya. Trakea, ini yang namanya cincin trakea, membuka di sini ya.
lamina propria, ini epitel, lamina propria. Kemudian kartilago, ini ada kelenjar di lamina propria atau jaringan ikat. Gambar sesungguhnya di preparat nampak dengan pewarnaan hepatoksilin dan eosin. Epitel di dekat permukaannya ini kan lumen, rongga ya, ini epitel. Respiratory epithelium dengan silia ini, lamina propria ya, di jaringan ikat di sini, yang dinamakan jadi mukosa adalah lamina propria dengan epitel. Ini submukosa, jaringan ikat di bawah mukosa. Nah ini tulang rawan, ini kelihatan ya, sel-sel tulang yang bentuknya bulat-bulat isogenik, jadi ada yang 1 sel, ada yang 2 sel, ada yang 4 sel. Nah, ini yang sudah membelah sel tulang rawan. Ini seperti bulat, ada di dalam cekungan ya, di lakuna, kemudian ada kapsulanya. Kemudian, jadi sekali lagi yang menjadi ciri khasnya adalah ini epitel pseudostratified kolumner bersilia dan cincin tulang kartilago yang bentuknya bentuk huruf C. Ya. Pada gambar skematis berikutnya kelihatan di sini ya. Ini dipotong seperti ini. Secara membulat, ini cross section through trachea, anterior wall, dinding anterior, ya, posterior wall, dinding posterior. Nah, ini sekali lagi epitel, ya. Kemudian ini diantaranya ada nervus, kemudian arteri, kelenjar, lalu fiber elastik fiber, serabut fiber elastik, lalu trakeal kartilago ring, cincin kartilago ya, bentuknya kan seperti cincin. Connect ya, ini yang menempelkan pada jaringan di sebelahnya ya, konektif. Ini kelihatan dada trakea less smooth ya, itu otot ya. Gambarannya kan otot ini ya. Oke. Struktur histologis trakea ya, terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, selapis kartilago dan muskulus yang berhubungan dengan lapisan muskularis ya, tractus digestivus ya, berhubungan dengan ini maksudnya. Lalu bagian eksternal perikondrium kartilago, bagian luar adalah perikondrium kartilago, terdapat lapisan adventitia yang terdiri dari jaringan ikat ya, dengan jaringan dari mediastinum dan lapisan adventitia esophagus. Ya. Gambaran, nah ini trakea lagi. Ini yang dekat dengan esophagus ya. Tulang rawan. Kemudian ini esophagus yang sini, trakea ada yang sini. Yang jaringan yang saling berhubungan antara trakea dan esophagus.
strukturnya, lapisan mukosa, epitelium kolumner berlapis semu bersilia dengan sejumlah sel goblet. Lamina propria merupakan cairan areolar halus mengandung beberapa serabut elastik. Sisi luar lamina propria serabut elastik kasar bersumber relatif padat atau lamina. Pada epitelium terdapat noda kecil, epitelium squamosum berlapis. Ya, pada hewan tua ini akan mengalami inflamasi kronis. Ya. Jadi ini masih. Kemudian submukosa, jaringan ikat longgar mengandung sel lemak, darah, dan bagian maaf sebentar. Terakhir. Bagian pensekresi glandula campuran. Ya. Pada penampang melintang trakea, kartilago berupa kartilago tunggal berbentuk C atau U dengan bagian yang membuka mengarah ke posterior esofagus. Pita-pita serabut otot polos tersusun transversal di antara bagian yang membuka dan menyisip di perikondrium kartilago. Kemudian di luar pita-pita tampak ujung potongan dari serabut otot yang tersusun longitudinal. Serabut otot tersusun longitudinal dan obliquus serta serabut elastis yang berhubungan. Kemudian juga ada glandula-glandula trakeal sering berpenetrasi ke lapisan muskular. Ya. Ini struktur trakea. Jadi sebetulnya kalau kita melihat gambarnya itu kita lebih enak ya, jadi bisa menguraikan dari gambar yang ada ya. Anda harus menghafalkan, yang jelas penting tahu. Ini trakea, pseudostratified columnar ya, dengan silia, sel gobletnya nampak seperti piala. Lalu basement membran basalis, tempat melekatnya sel-sel epitel. Kemudian thick elastic fiber in lamina propria. Ya. Lalu ductus of Glenn. Kemudian submukosa ikat longgar. Blood vessel. Ya. Glenn. Ya. Smooth muscle, ini otot polos. Connective tissue. Lalu perikondrium. Ya, ini perikondriumnya. Jaringan kartilago hialin ya, baru kemudian yang paling luar adalah connective tissue di permukaan kartilago. Kemudian bronkus bercabang ke kanan ya, ada 3 dan kiri 2, kira-kira setinggi vertebra thoracalis 5. Mengandung epitel pseudostratificatum kolumner bersilia lagi ya. Jadi memang sepanjang pernapasan banyak ininya. Lapisan otot polos, tulang rawan dan kelenjar. Ini
Kalau kita urai ya, struktur histologis dari bronkus, bronki ekstrapulmoner atau bronki primer. Struktur histologisnya sama dengan trakea, tetapi ukurannya lebih kecil. Kemudian yang intrapulmoner, kartilago tersusun seri lempeng-lempeng berbentuk bulan sabit saling overlap mengelilingi bronki. Jadi sudah lepas-lepas ya lempeng-lempeng kartilago. Bulan sabit overlap saling menumpuk. Makin dalam pada pulmo ya. Makin dalam pada pulmo, kartilago berubah menjadi massa kartilago tidak teratur yang tepinya membulat. Jadi yang pertama tadi trakea itu kan cincin kartilago C atau U, kemudian bronki lempeng-lempeng kartilago yang membulat bulan sabit saling overlap. Perbedaan bronki yang intrapulmoner dengan trakea. Intrapulmoner ya. Saya sampaikan intrapulmoner. Jadi sekali lagi yang ekstrapulmoner histologisnya sama dengan trakea, tapi ukurannya kecil. Yang intrapulmoner ini ya, kartilago lempeng-lempeng berbentuk bulan sabit saling overlap. Ini sekarang kita lihat perbedaannya. Membran elastik lamina propria trakeal diganti oleh selapis otot polos secara sempurna sehingga melingkari epitel dan lamina propria. Kemudian yang kedua, kelenjar mukus dan seromukus lebih banyak dan lebih umum tersebar pada bronki daripada trakea dan sering meluas ke otot dan di antara lempeng-lempeng kartilago yang berdekatan. Jadi dua hal ini yang membedakan. Ini yang kunci yang bisa kita pegang. Dan yang ketiga, masih ada yang ketiga. Kartilago tunggal berbentuk C digantikan oleh suatu cincin konsentris berbentuk huruf C yang saling overlapping. Ini tadi satu, C besar, ini kecil-kecil saling overlap. Makin kecil bronki, maka massa kartilago makin kecil dan tidak teratur. Pada bronki terkecil, hanya terdapat kelenjar dan tidak terdapat kartilago. Pada waktu tubulus menjadi lebih kecil, ya, pita-pita otot yang mengelilingi lumen menjadi lebih banyak, sedangkan struktur lain mereduksi. Jadi yang tubulus atau saluran nafas menjadi lebih kecil ya, pita-pita otot yang mengelilingi lumen akan lebih banyak, yang struktur yang lain mereduksi. Seperti itu contohnya tadi, tulang rawan. Sekarang masuklah kita pada paru-paru. Jaringan paru-paru bersifat elastis, berpori dan spons. Terbagi atas kanan 3 lobus, kiri 2 lobus, fungsi pertukaran oksigen dan CO2. Nah, ini tadi udah disebutkan ya. Pengendaliannya koncar kimiawi, CO2 darah dan kontrol saraf. Nah, ini epitel dengan silia, hasilnya kelihatan sekali. Bronki ya, gambaran yang tadi ini ya, bronki, bronkus. Lempeng kartilago yang berbentuk overlap.
Ini permukaan di dalam, ya, epitel kolumner bersilia, otot polos. Kemudian ada glandula di epitel, ya, syaraf, sel lemak di jaringan ikat, lalu ada pembuluh darah. Jadi bronkus. Jadi yang pertama tadi, sekali lagi trakea kan tadi huruf C atau U. Kartilagonya akan besar melingkar. Kalau ini bronki, lempeng-lempeng kartilago yang saling overlap. Sekarang struktur histologis dari bronkiolus. Nah, ini saluran lebih dalam. Bronkiolus tidak punya glandula dan kartilago. Tidak punya glandula dan kartilago. Lumennya dikelilingi oleh epitel sederhana bersilia yang tidak mengandung sel goblet. Tidak ada sel goblet. Lalu lamina propria elastik sangat tipis dan dikelilingi oleh pita otot polos seperti serta seperti pada bronki, seperti itu maksudnya. Sel-sel bersilia terdapat pada tempat yang tidak bergranula. Sel tersebut untuk menghindari akumulasi dari mukus. Akumulasi dari mukus, ya. Nah, lagi ya, jadi bronkiolus, sel bersilia terdapat pada tempat yang tidak bergranula untuk menghindari akumulasi mukus pada pulmo. Bronkiolus respiratorius. Berikutnya ini ya. Awal dari bronkiolus respiratorius, ya, epitelnya adalah kolumner atau kuboid yang bersilia, jadi memanjang, atau kuboid bersilia agak pendek. Di bagian distal, epitel menjadi kuboid, semakin memendek. Lamina propria adalah lapisan yang sangat tipis, terdiri dari serabut kolagen dan elastik. Tipis, ya, jaring ikat tipis. Kemudian terdapat pita otot spiral, ya. Alveoli pulmoner muncul langsung dari dinding bronkiolus respiratorius, tampak sebagai kantong-kantong pada dinding tubuh. Alveolus pulmoner, ya, muncul langsung dari dinding bronkiolus respiratorius, ya, tampak sebagai kantong pada dinding tubuh. Dekat ujungnya bronkus respiratorius membentuk ductus alveolar. Ya, bronkiolus mengandung tulang rawan, dikelilingi otot polos, kemudian epitel kolumner selapis bersilia. Dikelilingi mengandung rawan dan kelenjar. Lamina propria dikelilingi oleh otot polos kehabisan terluar dari jaringan ikat. Epitel kolumner selapis bersilia. Nah, kita perlihatkan, kita perhatikan maksudku bronkioli. Nah, ini lumennya, rongganya di sini. Epitelnya ini kolumner bersilia.
Smooth muscle, ini ada otot polos, ini konektif tisu. Pewarnaannya ini adalah hematoksilin dan eosin. Lang HE. Ada apa lagi di sini ya? Coba kita lihat kelenjar, yaitu jelas ada di sekitar epitel, kemudian propria dengan otot polos, jaring tingkat. Lalu, ini bronkiolus pada gambaran skematis. Kalau tadi kan gambaran preparat yang terlihat dengan warnaan HE spesifik, ya ini skematis ya. Bronkiolus yang ukuran medium, ini ukuran kecil. Ya. Nampak dapat kita perhatikan. Nih, yang ukuran medium, kartilago overlap tadi ya. Untuk bulan sabit saling overlap. Glandula, epitel, otot. Kemudian yang bronkus kecil, glandula, epitel, otot. Rumpanya semakin kecil dan di sini tidak ada kartilago. Kemudian yang paling kecil ada otot dan epitel. Ini kartilago sudah tidak ada, glandulanya juga enggak ada. Ini benar ya. Oke. Bronkiolus. Maaf saya menyampaikannya tadi mungkin bronkiolus ya. Judulnya ini memang bronkiolus, padahal gambarnya di sini. Jadi bronkus medium, bronkus. Ini bronkus yang kecil, baru nanti akan bersambung ke bronkiolus. Makanya ini ada overlap tulang rawan. Ini adalah bronkus, bukan bronkiolus. Ya, sekali lagi, ini bronkus besar, medium, bronkus kecil, nanti akan nyambung ke bronkiolus. Ini dia punya judul bronkiolus, tapi pada sebetulnya bronchiolusnya adalah yang ini. Nah, jadi tolong perubahannya diperhatikan, rongganya semakin kecil, duktusnya, salurannya, kemudian lapisan-lapisannya yang hilang apa? Kartilago dan glandula semakin kecil. Kalau yang medium atau besar ini kartilagonya lah lempeng-lempeng overlap ya. Kalau ini sudah enggak ada kartilago, tapi masih glandula. Hanya tadi penjelasan ada bagian-bagian itu yang masih ada. Nah, ini sama sekali tidak ada kartilago dan tidak ada glandula yang berfungsi. Ya, oke. Berikutnya adalah bronchiolus respiratorius. Irisan melintang, gambar ini adalah gambar irisan melintang suatu bronchiolus respiratorius dan dua ductus alveolar pulmomanusia dari Zunguera dan Carneiro, buku histologi ini. Ya, dari lewat bronchiolus respiratorius dan dua ductus alveolar. Nah, coba kita lihat ductus alveolar, dua ductus alveolar. Ya. Bronchiolus pernafasan nih.
dua ductus alveolar ya. Ini ada epitelium bersilia. Kemudian di bagian tertentu ini ada epitelium yang kuboid. Nah, semakin ke sini semakin memendek, kemudian ke alveolus nanti akan pipih. Ini otot polos. Ya. Kemudian ini otot polos juga. Ini alveolus, kantong-kantong ini ya. Vena septum interalveolar dan saccus alveolar, kantong ini alveolus ya, ini saccus alveolar itu ya, alveolus ya, saccus alveolar itu kantong yang sebelum alveolus. Jadi alveolus kan kantongnya ya, ini rongga yang pertemukan beberapa alveolus. Saccus alveolar, saccus itu kantongnya. Kemudian struktur histologis ductus alveolar atau alveolar. Ya. Ductus alveolar ini Ibu balik lagi biar tidak blank. Ya. Ductus alveolar itu yang ini tadi. Ya. Struktur histologinya sama dengan bronchiolus respiratorius. Dinding ductus alveolar mempunyai banyak lubang ke alveoli. Terdapat serabut otot spiral di sekeliling lubang ke alveoli atau ke ruang yang menuju alveolus. Betul. Strukturnya sekali lagi ya, sama dengan bronchiolus respiratorius. Dinding ductus alveolar punya banyak lubang ke alveoli. Terdapat serabut otot spiral di sekeliling lubang ke alveoli atau ke ruang yang menuju alveolus. Lalu bagaimana dengan alveoli atau alveolus? Ya. Alveoli atau alveolus itu bagian paling dalam, terdapat epitelium respiratoris dan jaringan elastik. Bentuk asli adalah bulat, jadi seperti ruang-ruang poligonal bersegi banyak, tidak teratur pada satu sisi karena tekanan dari alveoli di dekatnya, jadi saling mendesak. Jadi sehingga bentuknya tidak teratur poligonal. Dengan mikroskop elektron nampak kapiler-kapiler dan sedikit jaringan ikat di antara ruang alveoli yang berdekatan. Di antara ruang alveoli yang berdekatan. Jadi saling mepet-mepet gitu ya. Kayak kalau anggur itu kan bentuknya tetap bulat. Kalau ini tidak. Nah, karena mepet-mepet ya. Kemudian juga itu tipis sehingga bentuknya poligonal tidak teratur. Sesungguhnya dinding alveolus terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sel-sel endotelial. Sel-sel endotelial nukleinya kecil, lebih panjang dari sel epitelium. Sel-sel endotelial. Sel-sel endotelial seperti halnya pada sel di dinding pembuluh darah. Ya. Kemudian epitelium squamosum yang sangat tipis melapisi ruang alveolar. Jadi ada epitelium squamosum pipih tipis melapisi ruang alveolar. Yang ketiga adalah sel-sel alveolar besar.
berbentuk kuboid atau bulat, jumlahnya lebih sedikit dari epitel squamosum. Nah, jadi 3 macam sel ini yang menyusun dinding alveolus. Nah, ini bayangan kita kan kalau mudah itu kan kantong-kantong itu paling tipis, paling dalam dari saluran pernapasan. Umumnya kan dikira hanya terdiri dari epitel squamosum. Tipis, pada sebenarnya tidak. 3 macam sel. Sel endotel, nuklei kecil, lebih panjang dari sel epitel. Kemudian squamosum tipis melapisi ruang alveolar dan sel-sel alveolar besar. Bentuknya kuboid. Ini lebih sedikit jumlahnya dari epitel squamosum. Nah, ini sekali lagi 3 ini tolong diperhatikan. Struktur respiratory bronchial alveolar ductus and lung alveoli, stain hematoxylin and eosin. Warnaan hematoxylin eosin. Jadi ini bronchioli respiratory, kemudian ductus alveolus dan alveoli. Ya, kita cari sama ini ya. Mulai dari sebentar. 1 alveolar. Tulisannya enggak jelas ini. Ya. Alveolar. Ini. Respiratory bronchioli. Ini apa ya? Ini mungkin yang jelas ini alveolar, ya. Kemudian bronchial respiratory, lalu sampel kuboidal epithelium ini, yang kuboid tadi, pulmonary artery pulmonalis, kemudian smooth muscle bundle, berkas otot polos, ya. Lalu alveolar, ini rongganya nih, outpackating ya. Jadi ini lubang keluar, smooth muscle otot polos, lalu alveoli opening into alveolar ductus, alveoli yang membuka ke ductus alveolar. Outpackating ini maksudnya ini yang berdekatan dengan alveoli yang lain, jadi bentuknya jadi nggak teratur. Hanya ini digambarkan satu alveoli. Nomor 9 alveoli ductus. Ya. Alveoli. Ini gambar berikutnya. Ini adalah gambar preparat alveoli. Anak panah menunjukkan ductus alveoli. Saccus alveoli membuka ke arah beberapa alveoli. D adalah ductus alveoli, S saccus alveoli, ya. Ini D ductus alveoli, ductus saluran. Di kantongnya saccus alveoli. Ya, jadi pada preparat sesungguhnya gambarannya seperti ini. Jadi kita tidak akan bisa mengerti kalau kita tidak istilahnya mencocokkan dengan teorinya, kemudian punya bayangan dan menginterpretasikan seperti itu. Ini gambaran preparat. Karena ini kan irisan melintang ya.
Jadi kita harus paham atau jelas dulu bagaimana teorinya. Nanti kita sinkronkan baru kita tahu. Nah, makanya kadang-kadang untuk membaca preparat itu agak susah. Nah, sehingga kadang-kadang ada gambaran interpretasi, ya, gambaran yang sudah dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga akan nampak bisa menunjukkan, menggambarkan, memandu kita untuk mengerti. Ini masih asli kalau gambar ini. Alveoli dan salurannya, alveoli H dan E, ya, hematoksilin dan eosin. Alveoli, ya, alveolus kantongnya, alveolar ductus, jadi yang kantong kan seperti ini, alveolar ductus ini kan seperti saluran ini, kelihatan, ya, memang saluran ductus. Ya, ini membuka, ini alveolus di sini. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Sel alveoli, ya, ini kalau dibesarkan lagi, ya, masih pewarnaannya hematoksilin eosin. Ini kelihatan ada alveolus kapilaris, ada sel-sel kapiler darah. Kemudian nuclei of alveolar type 1 cell. Jadi sel alveolar tadi yang Ibu jelaskan di depan tadi, sel alveolar. Alveolar type 2 cell. Jadi ada dua tipe. Ini yang besar ini kelihatannya yang kuboid ini. Selnya besar. Yang kecil. Ini berarti tadi kan ada 3, ya, sel endotelium, kemudian sel kuboidal, dan sel squamosum epitel. Nah, ini yang squamosum epitel, ini yang kuboidal, ini yang kapiler. Jadi yang kapiler tadi kan yang endotelial. Yang dikatakan tadi kan sel kuboidal kan cuma sedikit, ya, ini sedikit. Yang banyak kan yang epitel squamosum, yang PP. Ya. Sel-sel alveoli. Dan akhir, ya, gambaran alveoli dengan sama, ya, tapi gambaran yang lebih interpretasi ini, jadi tidak sesungguhnya di preparat, tidak seperti pada preparat. Alveolar lumen, rongga alveolar, ya. Nucleus of endothelial cell, sel-sel endotel ini nukleusnya. Kemudian di sini ada alveolar epithelium, sel-sel alveolar. Yang tadi ada fus basal lamina, ya, lamina basal lesion terfusi, dan kemudian ada endotelium. Jadi kita lihat di sini sel endotelium pada bagian yang luar, nih, endotelium, kemudian epithelium alveolar, ini yang sini kuning, ya, kemudian endotelial. Ini endotelium kan sama. Jadi endotelium yang dalam, sekali lagi yang dalam. Nah, ini di dalamnya, setelah di dalam endotelium ini kan, coba lihat, kapiler lumen. Lumen pembuluh darah, rongga pembuluh darah. Isinya apa? Eritrosit. Itu artinya endotelium atau di sini endotelium, ya. Ini adalah dinding pembuluh darah.
Pembuluh darah itu kan bungkusnya kan endotelium, ya, endotelium. Kemudian nih sel-selnya endotelium. Kemudian yang warnanya biru ini fus basal lamina basal, ya. Kemudian alveolar epithelium, sel-sel alveolar. Nah, ini di sini yang kuboid tidak digambarkan, ya. Jadi tidak digambarkan. Bukan berarti tidak ada, ya. Cuma bagian gambar ini tidak memperlihatkan adanya sel kuboidal. Tadi kan disampaikan sel kuboidal itu cuma sedikit jumlahnya, tempat tertentu. Nah, di sini ada surfaktan, surface lining ini zat, ya, ini terutama ini ya, pada permukaan alveolar lumen. CO2 ini keluar. Ya. Saya tunjukkan sekali lagi yang kuboid biar tidak. Nah, pada yang lengkap, pada alveoli yang lengkap ditunjukkan 3 macam sel, ya. Sel nukleus alveolar tipe 1 yang PP, epithelium squamosum, kemudian kapiler endotelium, sel-selnya. Nah, kapiler itu dindingnya kan endotelium, ya. Kemudian sel-sel kuboidal, ya. Yang gambar tadi, terakhir tadi, tidak digambarkan sel alveolar tipe 2 atau yang bentuknya kuboid karena memang jumlahnya sedikit dan kebetulan di sini tidak melewati atau tidak melewati adanya sel-sel kuboidal, tidak ditunjukkan dalam hal ini. Nah, di situ terlihat di ukurannya 0,1 sampai 1,5 mikron ketebalannya alveolus, ya, dinding alveolus. Nah, nampak, jadi ada 3 macam sel. Nah, ini hanya 2, tapi yang jelas sesungguhnya ada 3. Jangan sampai salah. 1, 2, 3. Itu. Jadi itulah struktur histologis dari sistema respirasi. Sebetulnya tidak banyak dan mudah diingat, ya. Jadi tadi kesimpulannya kita bisa mulai dari yang apa tadi pertama, ya. Ini apa yang betul saya tadi, ya. Ya, sebelum ini trakea dengan kartilago bentuk C membuka, ya, atau U, epitel pseudo kompleks kolumner bersilia, kemudian ada pesan otot. Nah, di dalamnya oke, ya, ada tulangnya. Yang jelas itu tadi. Ini yang gambar ini aja yang enak di sini. Ya, itu atau ini trakea. Ya. Ini masih trakea, ya. Kemudian, nah, selalu kemarin kan sudah dengan Pak Teguh, ya, jaringan dasar, ya. Ini sama, ya. Lapisannya jangan lupa mukosa itu epitel dan jaringan ikat. Mukosa jaringan ikat longgar di bawahnya, ya. Kemudian kartilago dan ada lapisan otot di situ. Kemudian lapisan adventitia, ya. Bronkus 1,
Maksudnya kalau bronkus itu kan satu, kalau bronki kan banyak. Bronki atau bronkus ekstrapulmoner adalah bronki primer, sama dengan trakea. Ini dekat dengan trakea, jadi sama. Sebenarnya lebih kecil. Yang intra sudah lempeng-lempeng, kartilago, bulan sabit, overlap. Makin ke dalam, kartilago berubah jadi tidak teratur dan tepinya membulat. Jadi ini perbedaan bronki intra dengan trakea ya. Jadi yang intra, membran elastik lamina propria diganti oleh lapis otot polos. Kemudian kelenjar mukus lebih banyak dan lebih umum pada bronki daripada trakea. Semakin dalam semakin banyak kendirnya. Yang C diganti dengan cincin konsentris. C besar dengan cincin konsentris yang lempeng-lempeng, yang saling overlapping. Makin kecil bronki, makin kecil kartilago, makin tidak teratur. Yang bronki terkecil hanya terdapat kelenjar dan tidak terdapat kartilago. Ya, ini bronki ya. Lempeng-lempeng kartilago juga perhatikan ya. Ini sekarang bronkiolus. Nah, kan nampak perbedaannya ini bronkus. Ini masih bronkus ya, bronkus medium dengan lempeng-lempeng kartilago, bronkus kecil tidak menunjukkan adanya kartilago, dan bronkiolus. Bronkiolus yang tidak ada kartilago dan tidak ada glandular. Nah, kemudian bronkiolus respiratorius ya. Nah, ini di dalam bronkiolus respiratorius ada ductus alveolar, lalu alveolus. Bagaimana alveolus? Ductus alveolar dulu, sama dengan bronkiolus respiratorius. Jadi dinding punya banyak lubang ke alveoli. Ini tadi kan bronkiolus respiratorius. Ya, yang gambar sebelumnya tadi. Kemudian terakhir alveoli. Ya, asli bentuknya bulat. Kemudian karena adanya kenapa jadi ruang-ruang berbentuk poligonal tidak teratur pada sisi satu dan lain, karena tekanan dari alveoli di dekatnya saling mendekat, menempel. Bentuknya jadi tidak bulat. Spesifik dari alveolus, selnya 3, sel endotel, inti kecil, panjang, lebih panjang dari sel epitelium. Kemudian squamosum, pipih ya, tipis, melapisi alveolar, dan sel-sel alveolar besar bentuk kuboid atau bulat, ini jumlahnya sedikit. Nah, buktinya kita lihat pada gambar tadi. Ya. Nah, yang lengkap kuboid, epitel squamosum dan endotelium. Yang ini memang tidak lengkap karena tidak ditunjukkan sel kuboidnya. Nah, demikian ya, jadi perbedaannya tolong dimengerti. Jadi perbedaan trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan perpindahan-perpindahannya ya, misalnya bronkiolus, bronkus ekstrapulmoner dan bronkus intrapulmoner, bagaimana perbedaan. Ya, demikian sistem respirasi.
Masih ada, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sambil Ibu lihat absensinya. Ya, gimana? Ada yang berkomentar tadi, silahkan. Coba Ibu lihat absensinya ya. 68 sampai 78. Oke lah. Ada yang kesulitan absen. Oke, ini tadi Ibu yang terlambat, jadi ini nanti saya absenkan saja ya. Jadi tadi maaf Ibu terlambat, tinggal saya anggap semua kena. Ada yang ditanyakan? Bu. Iya, kenapa? Ada apa? Saya gagal absen, Bu, atas nama Retno Robiatul Adawiyah. Oke, Retno Robiatul Adawiyah. Oke, sambil kenalannya. Kita nggak pernah ketemu. Kita pernah ketemu mungkin ya di anatomi hewan. Iya, Bu. Dulu pas semester 1. Syukurlah. Banyak yang belum sih. Ada lagi kan? Adelia Pratiwi. Ini pesertanya 78 ya. Ketuanya tadi siapa Mbak? Siapa Ibu? Agak lupa tadi. Ketuanya tadi Mbak siapa ya? Amelia ya? Amelia, betul. Iya Bu, formatnya Amel Bu. Amelia, ya. Nanti kalau ada yang bermasalah di absensi bisa disampaikan di sini atau lewat Amelia. Jadi 68 dari 78 ada 10 yang belum. Tapi ini tadi Bu juga. Saya juga gagal absen Bu. Siapa? Amira Salsabila. Oke, ya. Ini mumpung ketemu, Ibu sampaikan ya. Kelihatannya setiap hari Rabu itu Ibu kesulitan untuk menyesuaikan dengan jadwal ya. Setidaknya ada beberapa kali. Minggu depan kayaknya Ibu juga nggak bisa Rabunya. Ibu pindah ke hari Sabtu seperti ini. Kira-kira gimana ya? Nanti Ibu koordinasikan dengan Amelia ya. Iya Bu. Oke. Kalau Anda memang enggak kurang pas dengan hari ini, bisa disampaikan ke lewat Amelia. Nanti Ibu carikan alternatif. Ibu kan lihatnya dari siap ya, mana jadwal yang bisa. Jadi Ibu enggak bisa ngarang. Kemarin itu bisanya masuknya hari Sabtu. Nanti coba akan segera saya cari pengganti. Minggu depan Ibu nggak bisa Rabu soalnya. Nanti cari pengganti yang kira-kira bisa nanti saya tawarkan. Kalau mungkin Anda punya alternatif untuk memilih, begitu ya. Demikian. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Ya. Hari ini meskipun di absensi 68 dari 78 tidak semua, tapi karena ini yang salah memulainya, jadi nanti saya absenkan semua hari ini. Ya. Kali mungkin tidak seperti ini. Begitu ya. Mohon maaf dan
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama ya.